Mengawali hari dengan secangkir kopi kini jadi kebiasaan banyak orang. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai kebutuhan. Minum kopi sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Brazil dan Vietnam sebagai negara penghasil kopi dunia. Bahkan pada tahun 2016 ada sekitar 300 juta kilogram kopi dihasilkan oleh para petani di Indonesia. Kakak, mau kafe latte dong? Kafe latte? Ya. Kopi masuk ke Indonesia sejak abad ke-17, dibawa oleh pasukan Belanda lewat pelabuhan Batavia. Sejak itu tanaman kopi tumbuh subur di Indonesia, menyebar dari Sabang hingga Merauke. Tiap daerah punya karakteristik dan cita rasa kopi masing-masing. Inilah yang jadi keunggulan kopi Nusantara. Tak hanya terkenal sebagai negara penghasil kopi terbaik, Indonesia juga termasuk negara pengkonsumsi kopi terbesar. Terbukti pertumbuhan kedai kopi di tanah air kian pesat, mulai dari kedai kopi pinggir jalan hingga kedai kopi kelas atas. Semuanya saling bersaing, sajikan kopi berkualitas. Dan suasana senyaman mungkin demi puaskan hasrat para pecinta kopi. Bagi para pecinta kopi yang sesungguhnya kopi tak hanya nikmat saat diminum saja. Proses meracik kopi juga hadirkan kepuasan tersendiri. Paling tidak bagi Veronica Herlina, pecinta kopi sekaligus Direktur Asosiasi Kopi Indonesia Skopi. Sebuah kebutuhan kayaknya, kalau belum minum kopi itu sehari itu belum afdol. Ya, tapi dulu itu saya minum semua kopi yang saya minum itu ya saya nggak pernah milih. Tidak tahu juga apa perbedaannya, tapi hanya tahu bahwa ini kita dulu campur-campur lah minum kopi, ada dikasih gula, dikasih susu dan lain sebagainya. Cuman setelah mendalami mengenai kopi, justru kita bisa memilih gimana memilih kopi yang enak, kemudian rasa seperti apa yang kita cari. Saking cintanya dengan kopi, ia mengaku tak pernah lewatkan satu hari tanpa kopi. Bahkan di tengah kesibukannya, ia harus tetap sempatkan diri untuk menyeruput kopi. Kopi emang enak dinikmati kapan aja, mau pagi, siang, malam, panas ataupun dingin. Tapi tahu nggak sih jam terbaik untuk minum kopi? Aku pernah dengar sih kalau nggak salah mitos orang minum kopi itu pagi-pagi. Katanya biar kayak memulai hari fresh gitu dengan kopi jadi nggak ngantuk. Saya penulis, saya tuh konsentrasi kerjanya kan lebih di malam hari karena lebih sepi, lebih tenang. Jadi kalau saya minum kopi, saya lebih milih malam hari. Setauku sih pagi-pagi kali ya, soalnya pagi-pagi tuh masih ngantuk. Jadi sebaiknya kayaknya sih pagi-pagi minum kopi biar fresh, biar nggak ngantuk. Hasil penelitian para ahli syaraf di Uniform Services University of Health Sciences Amerika menyebutkan waktu terbaik minum kopi adalah setelah pukul 9 pagi dan tidak lewat dari pukul 5 sore. Yakni saat tingkat kortisol atau hormon pengatur tingkat stres manusia sedang turun. Tubuh yang sedang layu akan kembali bugar dengan asupan kafein di kopi. Jam-jam minum kopi yang terbaik itu tergantung kita mau mendapatkan efek apa. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia minum pagi, karena efeknya adalah untuk efek menenangkan, ya mungkin bisa karena dia kan sudah istirahat. Tapi sebenarnya kembali lagi dia lagi dalam kondisi stres apa tidak, seperti itu kan. Nah, kalau tidur terus kemudian dia nggak bisa tidur juga stres juga kan. Nah itu juga malah bisa menambah tingkat stresnya juga. Tapi kembali ke dalam jenis kopi yang diminum, berapa banyak dia yang minum, itu akan memberikan efek yang berbeda. Minum kopi dalam satu hari disarankan tak lebih dari 3 gelas. Minum kopi berlebihan akan memberikan efek candu dan justru meningkatkan stres. Satu lagi, hindari minum kopi saat sedang mengonsumsi obat-obatan. Ada obat-obatan yang penyerapannya itu terganggu dengan minum kopi, ya. Atau begitu juga sebaliknya, atau obat-obatan yang efeknya menjadi bertambah karena minum kopi. Nah, ada beberapa obat misalnya memang sudah mengandung kafein. Apabila dia tambah lagi dengan minum kopi, berarti kan akan menjadi dosis ganda. Jika mengonsumsi obat tak dapat dihindari, sebaiknya beri jeda waktu 1-2 jam.
Minum kopi itu banyak manfaatnya, apalagi bagi kaum perempuan, salah satunya saya. Tapi selain dapat diminum, kopi pun dapat dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan. Kandungan antioksidan kopi sangat tinggi, berupa senyawa flavonoid dan fenolik yang mampu meremajakan kulit dan menangkal dampak buruk paparan sinar matahari. Kafein pada kopi juga berfungsi sebagai vasorestriktor, yakni untuk mengencangkan dan mengecilkan pembuluh darah. Inilah yang bisa membuat kulit menjadi lebih halus dan cerah. Kafein ini juga memiliki efek diuretik. Diuretik itu artinya dia dapat menarik cairan. Nah, ini bisa berguna kalau misalnya kita menggunakan kopi sebagai campuran untuk scrub di daerah yang berselulit. Contohnya misalnya di daerah paha atau di daerah lengan yang tampak seperti kulit jeruk, maka bila kita oleskan, kopi itu dapat berfungsi sebagai diuretik, cairan dari lemak yang terperangkap tadi akan keluar, tampilan kulit akan membaik. Tak perlu ke salon atau beli produk kecantikan berbahan kopi. Kita juga bisa meraciknya sendiri di rumah. Ini beberapa contohnya. Yang pertama, scrub kopi untuk mengurangi selulit. Aduk rata bubuk kopi dan minyak zaitun, kemudian balurkan pada tubuh. Selanjutnya, masker kopi untuk membuat wajah putih berseri. Oleskan masker kopi merata ke seluruh wajah, lalu diamkan selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu bilas dengan air hangat. Yang harus diingat, nutrisi alami sangat mudah rusak. Sebaiknya hindari proses pemanasan dan segera digunakan. Selamat mencoba! Alma Silva, Kausa Pratama melaporkan untuk NET.